Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk belajar agama. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema kajian kita pada malam hari ini yaitu tentang hukum ulang tahun dan tahun baru. Di sini bapak-bapak, apakah ada yang sering mengadakan ulang tahun? Ada. Ulang tahun istri doang. Ulang tahun anak. Nah, apa hukum ulang tahun? Sebelum kita memahami hukum ulang tahun, kita harus tahu terlebih dahulu tentang sejarah ulang tahun. Sejarah ulang tahun itu yang pertama itu ada di Mesir kuno. Di Mesir kuno itu ada hari penobatan Fir'aun. Jadi hari penobatannya Fir'aun yang keberapa, udah ke puluh berapa, nah itu diperingati di Mesir kuno. Bukan hari kelahirannya Fir'aun, bukan, tapi hari jadi penobatan Fir'aun di Mesir. Terus kita tengok juga ada sejarah Yunani kuno. Di Yunani kuno itu ada juga perayaan ulang tahun, perayaan kelahiran Dewi Artemis namanya, dirayakan ulang tahunnya di Yunani kuno. Terus di Romawi kuno juga diadakan ulang tahun untuk manusia biasa. Kalau tadi kan raja Fir'aun Mesir, yang di Yunani itu dewi. Nah, Romawi kuno mengadakan ulang tahun juga. Ulang tahun untuk siapa? Ulang tahun untuk manusia biasa. Seperti kita ini nih. Kelahirannya dirayakan, ada jamuan makan, ada kue, ada doa. Nah, ini paling mirip dengan tradisi ulang tahun modern di Romawi kuno, yaitu merayakan ulang tahun manusia biasa bukan dewa, ada makanannya, ada doa-doanya. Terus bergeser
tradisi orang-orang Eropa. Orang Eropa juga mengadakan ulang tahun. Ulang tahun memperingati siapa? Yesus Kristus. Jadi nanti 25 Desember itu Pak, itu hari ulang tahun kelahiran Yesus Kristus. Yesus lahir tanggal berapa Pak? Tahu nggak? Tanggal berapa Yesus lahir? Tanggal 25? Apa tanggal 1? 1 Januari? Wah, wallahu alam. Kita belum tahu nih tanggalnya, bulannya kapan. Yang pasti orang-orang Eropa itu juga merayakan ulang tahun. Ulang tahunnya Yesus Kristus. Lalu di periode selanjutnya, di zaman kemudian, ulang tahun itu Pak, ternyata bukan milik orang-orang Kristen, bukan cuma milik orang Mesir, orang Yunani. Seiring adanya kolonialisme, penjajahan Barat ke negara-negara Timur Tengah, negara-negara Asia, Afrika, tradisi ulang tahun itu menjamur Pak. Tradisi ulang tahun tuh hampir setiap negara mengadakan ulang tahun. Jadi ulang tahun itu sudah menjadi budaya umum. Yang tadinya budaya orang Eropa, yang tadinya budaya orang Romawi, orang Yunani, orang Mesir kuno, lalu bergeser. Ulang tahun itu menjadi budaya global. Di Indonesia ada, di negara-negara Arab ada, di Afrika ada, di seluruh dunia. Nah, ulang tahun yang tadinya memang tradisi keagamaan, berubah bentuk menjadi tradisi non keagamaan. Tadinya agama berubah menjadi bukan tradisi agama, menjadi budaya global. Contoh apa nih ya? Dulunya budaya orang Belanda, dasi. Dasi itu dulunya budaya orang mana Pak? Di Indonesia, orang Belanda Pak. Bapak dulu nenek moyang kita nggak pakai dasi Pak. Nenek moyang kita pakai apa? Nggak pakai baju. Jas, nenek moyang kita nggak pakai jas, celana panjang. Nah, itu budaya Eropa, budaya orang-orang Belanda. Seiring berjalannya waktu, dasi, jas itu bukan jadi lagi miliknya orang, bukan jadi miliknya lagi orang Eropa. Sudah jadi milik siapa? Milik global. Maka begitupun dengan ulang tahun yang awalnya tradisi keagamaan berubah bentuk menjadi tradisi global. Berarti sudah bukan ritual keagamaan. Bukan lagi ritual keagamaan. Karena ulang tahun itu sifatnya adalah muamalah, bukan ibadah. Bapak kalau ngadain ulang tahun itu ngerasa ibadah apalagi muamalah. Muamalah itu maksudnya interaksi sosial. Muamalah sosial apa ibadah? Sosial kan? Mana ada mau ibadah nih? Ibadah apa? Ulang tahun. Nggak ada. Orang mau ibadah ulang tahun. Ibadah itu sholat, puasa, zakat, haji. Itu ibadah. Lah kalau ulang tahun bukan lagi ibadah, berubah menjadi tradisi, bukan ritual ibadah. Jadi hukumnya gimana? Kita bedah dulu nih hakikat ulang tahun. Bagaimana hakikat ulang tahun?
Karena ulang tahun itu merupakan muamalah, maka pakai kaidahnya al aslu fil adat, al aslu fil asya al ibahah. Hukum asal perkara muamalah hukumnya adalah boleh. Hukum asal muamalah itu hukumnya apa? Boleh. Main bola hukumnya apa? Boleh. Main catur hukumnya apa? Boleh. Muamalah. Hukum lari pagi apa? Hukum lari pagi? Boleh. Hukum makan makanan yang halal apa hukumnya? Boleh. Semua yang bukan ritual agama, pakaian, makanan, aktivitas dunia, kerja, itu namanya aktivitas muamalah. Hukum asalnya adalah boleh. Jadi Bapak nggak perlu nanya begini, apa dalil haramnya jeruk? Apa dalil haramnya apa dalil halalnya olahraga ini? Apa dalil halalnya jeruk? Apa dalil halalnya pakai batik? Nggak perlu tanya itu. Kenapa nggak perlu? Karena muamalah. Muamalah itu hukumnya boleh dulu, kecuali ada dalil yang melarang. Ada nggak dalil yang melarang? Nggak ada. Nah, dikarenakan ulang tahun itu masuk ranah fikih muamalah, maka hukum asalnya kembali kepada boleh. Boleh ulang tahun itu. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Ada nggak dalil yang mengharamkan ulang tahun? Ada yang tahu dalil yang mengharamkan ulang tahun? Nggak ada. Ketika tidak ada dalil yang mengharamkan ulang tahun, maka hukum ulang tahun boleh. Boleh. Kecuali ada hal-hal yang diharamkan. Jadi ketika ulang tahun melakukan hal-hal yang diharamkan seperti minuman keras, seperti judi, buka aurat, ada ritual-ritual keagamaan non-muslim, ada mubazir, ada apa lagi? Intinya ada hal-hal yang membuat ulang tahun itu berubah menjadi maksiat. Ulang tahunnya diisi apa? Diisi oleh penyanyi dangdut. Haram berarti ulang tahunnya, karena ada buka aurat. Ulang tahunnya diisi dengan minuman-minuman keras, berarti ulang tahunnya hukumnya haram. Kenapa haram? Diisi dengan perbuatan maksiat. Ulang tahunnya diisi dengan berzinah. Jadi ketika acara ulang tahun ada acara kumpul-kumpul berzina rame-rame, berarti haram. Tapi jika tidak ada zina, tidak ada buka aurat, tidak ada minuman keras, tidak ada hal-hal yang diharamkan dalam Islam, maka hukum ulang tahun itu kembali kepada hukum muamalah. Apalagi kalau ulang tahunnya diisi dengan apa? Diisi dengan sedekah, diisi dengan baca yasin, diisi dengan baca doa. Ulang tahunnya tuh seperti syukuran. Apakah itu haram, Mbak? Enggak, tidak haram. Hukumnya boleh. Bahkan kalau diisi dengan ibadah, dengan syukuran, hukumnya halal. Bahkan bisa jadi berpahala. Jadi ulang tahun yang haram tuh yang ada maksiatnya.
Niup lilin bagaimana Ustadz? Niup lilin. Niup lilin itu ciri khasnya orang Majusi, Pak. Orang Nasrani. Ibadahnya pakai lilin, doanya pakai lilin, pakai api. Jadi kalau bapak-bapak ngadain ulang tahun, buat kue tapi nggak ada lilinnya. Buat kue aja nggak apa-apa, buat kue. Haram dari mana buat kue? Orang cuma kue kok, masa haram? Kue halal apa haram? Ya halal, kecuali kuenya dari minyak babi, baru haram. Lah kuenya kue bolu, ya halal. Jadi jangan tiup lilin Pak, niup api unggun aja. Boleh niup api unggun. Jadi pas ulang tahun bikin api unggun, tiup api unggunnya gitu Pak. Sampai subuh juga nggak padam-padam gitu Pak. Yang ada bibirnya doer gitu. Begitu. Itu hukum ulang tahun. Jadi hukumnya apa Pak ulang tahun? Boleh. Kenapa? Karena bagian dari muamalah, bukan ibadah. Coba aja Bapak rasa-rasain, ngadain ulang tahun tuh ngadain ibadah apa ngadain sosial? Lah sosial ya. Mana ada orang ulang tahun judulnya ibadah? Nggak ada. Begitu. Tapi kok itu ada sedekahnya, ada baca yasinnya, ya judulnya ulang tahun, muamalah. Muamalah yang diisi dengan ibadah, boleh. Tidak haram, begitu. Ini kalau fikihnya fikih NU. Jadi yang saya jelasin ini kalau fikihnya fikih NU. Kalau fikihnya saudara-saudara kita gitu ya beda gitu. Kata mereka ulang tahun itu apa hukumnya Pak? Haram. Kenapa haram? Menyerupai orang kafir katanya. Menyerupai orang kafirnya dari mana? Ada dalilnya banyak Pak, dalilnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah Pak puasa hari Senin. Ditanya, ya Rasul, kenapa puasa di hari Senin? Nabi menjawab apa? Hari itu aku dilahirkan dan pada hari itu juga aku diberi wahyu. Berarti Nabi memperingati apa tuh? Memperingati hari lahirnya. Dengan apa? Dengan puasa, dengan ibadah. Kesimpulannya, ulang tahun yang diisi dengan ibadah hukumnya boleh, sunnah, sesuai hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berpuasa di hari Senin karena beliau lahirnya di hari Senin. Begitu. Contoh nih ya, contoh-contoh muamalah nih. Ini muamalah Pak, mirip dengan ulang tahun. Ini bukan ibadah ini. Contoh, mencari nafkah. Mencari nafkah muamalah apa ibadah? Muamalah. Boleh nggak niatnya ibadah? Boleh. Tapi hukum asalnya adalah muamalah. Ibadah itu terbagi dua Pak. Ada ibadah mahdoh, ibadah ritual, ada ibadah ghairu mahdoh, ibadah non ritual. Ibadah yang ritual apa? Ibadah yang ritual, sholat, puasa, apa lagi? Zakat, haji, iktikaf. Nah itu ibadah ritual. Ada ibadah yang non ritual, ghairu mahdoh. Ibadah yang bukan ritual itu masuknya muamalah. Contoh, mencari nafkah. Mencari nafkah itu muamalah. Muamalah yang diniatkan ibadah. Kuncinya di niat. Kalau orang bekerja niatnya nggak ibadah, jadi pahala nggak? Enggak.
bekerja, dagang, bekerja di kantor, muamalah, niatnya ibadah, dapat pahala, tapi bukan ritual. Ngajar, ini ngajar nih, ritual apa muamalah? Muamalah. Ngajar seperti ini muamalah, bukan ritual. Sifatnya muamalah, niatnya ibadah. Bapak pakai baju, ibadah apa muamalah? Muamalah. Mana ada ritual pakai baju? Ada nggak ritual pakai baju? Ritual pakai celana, ritual pakai kopiah? Muamalah. Muamalah yang diniatkan dengan ibadah. Paham ya Bapak-bapak ya? Jadi harus dibedakan nih, mana muamalah, mana ibadah ritual. Yang nggak boleh ngarang sendiri itu ibadah ritual. Nggak boleh kita ngarang sendiri. Sholat maghrib 5 rakaat, boleh nggak? Nggak boleh. Sholat zuhur 2 rakaat, sholat subuh 10 rakaat, sekalian olahraga, boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena ibadah ritual, ibadah mahdoh. Kalau yang ibadah goiro mahdoh, yang bukan ritual, boleh, terserah kita caranya Pak. Bapak kerja beda-beda nggak nih kerjanya? Beda-beda. Ada yang jadi pedagang, ada yang kerja di kantor, ada yang ngojek. Apakah harus sesuai Nabi Pak? Bekerja harus sesuai Nabi nggak? Nabi kerjanya apa? Pedagang. Berarti yang kerja di kantor nggak sesuai sunnah gitu. Gimana tuh? Bid'ah berarti? Enggak lah. Yang kerja di kantor ya bebas, muamalah mah bebas. Mau kerja di kantor kek, mau jadi tukang ojek kek, mau jadi jasa pijat, mau kerja apapun yang penting halal, itu masuknya ranah muamalah. Hukum asalnya adalah boleh. Gitu. Contoh nih ya, dalilnya banyak, dalilnya mah begitu. Dalilnya. Contoh kita sekarang menganalisa apakah betul ulang tahun itu mirip orang kafir. Kan ada dalil begini Pak. Man tasyabbaha biqaumin apa? Fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai tradisi orang kafir, maka dia termasuk mereka. Man tasyabbaha biqaumin, siapa yang menyerupai tradisi satu kaum, maksudnya orang kafir, fahuwa minhum, maka mereka termasuk orang-orang kafir. Nah, ulang tahun itu ngikutin tradisinya orang kafir, berarti hukumnya haram, katanya begitu. Kita jawab Pak, kita jawab ya. Contoh zaman dulu tadi, dulu sekolah agama itu lesehan apa pakai meja kursi Pak? Zaman dulu, zaman Belanda pakai apa? Lesehan. Yang sekolahnya pakai kursi, pakai meja siapa? Orang Belanda Pak, orang kafir. Zaman Kiai Haji Ahmad Dahlan, beliau sekolah agamanya pakai kursi, pakai meja Pak. Dibilangnya apa Pak? Menyerupai orang kafir. Ini sekolah Belanda katanya. Sekolah Islam itu lesehan. Kenapa ini kok sekolah Muhammadiyah sejak awal didirikan ini pakai kursi sama meja, ini menyerupai orang kafir. Dulu begitu dulu. Sekarang sekolah pakai apa Pak? Sekolah Islam, meja, pakai kursi, pakai bor. Bukan di masjid lagi Pak, di kelas. Itu menyerupai orang kafir nggak tuh sekarang?
Enggak. Siapa yang berani bilang menyerupai orang kafir? Enggak. Udah bukan orang kafir lagi. Pakai celana panjang. Dulu Belanda, Pak. Orang kita pakai apa? Itu bapak-bapak kalau nonton Angling Dharma itu orang kita pakai apa dulu? Pakai sarung ya? Kayak sarung begitu. Bukan pakai celana. Sekarang pakai celana menyerupai orang kafir nggak? Enggak. Pakai dasi. Pakai jas. Dasi dulu diharamin, Pak. Dasi dulu sama ulama-ulama dulu zaman Belanda haram pakai dasi. Pakai jas haram. Kenapa? Mirip orang kafir. Sekarang pernah nggak pakai jas Bapak-bapak? Pernah. Menyerupai orang kafir nggak? Enggak. Zaman sudah berubah. Tidak mesti apa yang sama dengan orang kafir berarti kita dihukumi seperti mereka. Tidak. Dalam hal apa dulu? Kalau dalam hal ritual, iya. Dalam hal ritual. Orang Kristen mereka ibadahnya kan ini ya, ke gereja, ibadahnya pakai lilin, ada patungnya. Nah, kalau kita mengikuti seperti itu, berarti mirip orang kafir. Gitu. Tapi kalau perkara-perkara muamalah, pakai dasi, pakai jas, pakai topi, pakai sendal. Dulu zaman Nabi, Pak, orang Yahudi itu sholat ke masjidnya nggak pakai sendal, Pak. Ke masjidnya tuh nggak pakai sendal. Ama Nabi diperintahkan orang Islam itu masuk ke masjid pakai apa? Pakai sendal. Bapak cek hadisnya. Ada hadis Nabi yang menyuruh umat Islam untuk pakai sendal ke dalam masjid. Supaya apa? Supaya beda dengan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ke masjidnya nggak pakai sendal. Nggak pakai sendal. Kita ke masjidnya pakai sendal. Kata Nabi begitu. Sekarang kita ke masjid, di dalam masjid maksudnya, pakai sendal nggak? Nggak pakai, Pak. Coba bapak-bapak masukin sendal ke masjid. Wah, ini ada hadisnya. Katanya ke masjid itu pakai sendal. Biar nggak sama dengan orang-orang Yahudi. Zaman berubah. Yang dulu tradisinya Yahudi, sekarang bukan lagi tradisi orang Yahudi. Jadi yang diharamkan itu ciri khas agama mereka, ritual-ritualnya, ritual-ritual mereka. Contoh, pakai topi Santa Claus. Tahu, Pak, topi Santa Claus? Itu kira-kira kalau Bapak lihat sekilas itu agama apa? Nasrani kan? Kalau ada orang Islam pakai Santa Claus, berarti mirip apa? Mirip orang Kristen. Nah, itu yang haram. Mirip orang kafir. Pakai pecinya orang Yahudi. Tahu nggak Pak pecinya rahib Yahudi? Paus. Tahu paus? Kenal nggak paus? Kenal di mana? Paus Paulus, tahu kan? Itu pakai peci ya? Pecinya peci serabi kan? Di sini nih peci serabi. Nah, bapak-bapak pakai peci itu ke masjid, mirip Yahudi, mirip Kristen, mirip paus. Nah, itu yang haram. Jadi yang haram itu ciri khas agama mereka. Pakai apa lagi? Contohnya salib. Orang Islam pakai kalung salib. Haram nggak? Haram. Kenapa? Ciri khas orang kafir. Paham ya? Tapi kalau ulang tahun ciri khas orang kafirnya di mana? Memperingati ulang tahun. Ya kalau cuma memperingati ulang tahun, itu sudah jadi budaya. Sudah jadi budaya global.
Tidak ada ritual, nggak ada. Yang salah itu yang masih niup lilin. Itu yang salah itu. Jadi kalau ada orang ulang tahun pakai lilin, Pak, Bapak tiup aja lilinnya. Kata Ustadz haram, katanya begitu. Main tiup aja begitu. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau ulang tahunnya cuma diisi doa, diisi zikir, sedekah, nraktir temen, haram nggak? Enggak haram. Jadi kalau teman-teman ulang tahun di kantor, nraktir donat, nraktir pizza, makan Pak, rezeki berarti, begitu. Karena itu sifatnya muamalah. Contoh ulang tahun apa lagi Pak? Ulang tahun kan banyak. Hari ulang tahun kemerdekaan. Nah itu menyerupai orang kafir nggak? HUT RI, HUT RI. Haram nggak tuh HUT RI? Ayo siapa yang berani haramin? Itu ulang tahun juga loh. Kalau ulang tahun dibilang haram, kenapa hari ulang tahun Republik Indonesia nggak diharamin juga? Takut Pak, takut ditangkap polisi kalau bilang haram. Makanya bilangnya halal ini mah katanya. Yang haram mah ulang tahun orang. Gimana ceritanya? Ulang tahun orang diharam-haramin, giliran ulang tahun Republik Indonesia halal. Harusnya halal, halal semua. Sama-sama ulang tahun. Ulang tahun apa lagi? Ulang tahun pernikahan, boleh nggak? Boleh, ulang tahun pernikahan. Ustadz, saya selama ini nggak pernah mengadakan ulang tahun. Kenapa? Teboga duit. Nah, nggak apa-apa itu mah. Bilang aja nggak punya duit, nggak usah haram. Begitu. Saya juga sama. Saya nggak pernah ulang tahun Pak. Saya nggak ulang tahun. Istri saya nggak ulang tahun. Anak saya semua nggak ulang tahun. Bukan haram, bukan. Teboga duit. Gitu. Daripada muli kue unggul bulan, ini kan lahirnya beragam Pak ya. Ada yang Februari, ada yang Juni. Tekor Pak, setahun Pak ulang tahun berapa orang? Kalau anaknya 10, beda-beda bulannya Pak. Waduh, Januari ulang tahun, Februari ulang tahun. Ini ulang tahun terus Pak tiap bulan gitu Pak. Jadi bukan karena haram, karena teboga duit. Begitu. Apalagi ditambah ulang tahun pernikahan. Wah, udah lupa saya malah tanggalnya berapa Pak. Ingat nggak ulang tahun pernikahannya Pak? Enggak ya? Gitu. Istri mah ingat kayaknya begitu. Kita nggak ingat gitu Pak. Gitu. Masalahnya ini udah istri yang ketiga Pak. Jadi istri pertama kedua tuh udah wallahu alam gitu Pak, udah lupa begitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang jam berapa? Isya. Hah? 19 tar. 22 berarti masih lama ya. Nah, contoh lagi ya. Berarti ulang tahun tradisi orang kafir itu terbantahkan Pak. Karena budaya ulang tahun tuh, budaya yang tidak ada ritual. Ulang tahun apa lagi? Ulang tahun perusahaan. Nah coba, ayo. Perusahaannya suka ngadain ulang tahun nggak? Coba Pak ngomong sama bos. Bos, ulang tahun perusahaan ini haram. Bid'ah. Ayo. Oh gitu ya. Besok nggak usah kerja lagi. Gitu Pak. Ulang tahun tuh ya boleh selama diisi dengan kegiatan positif. Ulang tahun perusahaan isinya nyumbang anak yatim 30 orang. Haram? Siapa yang bilang haram? Acung. Haram dari mana? Ngasih santunan anak yatim 30. Ngasih hadiah ke karyawan, rumah, mobil, kereta,
Coba ngasih handphone, haramnya dari mana? Tidak masuk akmal, Pak. Di luar nurul. Kalau dibilang haram. Begitu. Haram itu kalau perusahaan ngadain ulang tahun mengundang artis ibu kota goyang ngecor. Nah, itu baru haram. Bapak nggak usah hadir. Mohon maaf bos, saya sepertinya nggak bisa hadir, ada halangan gitu. Nggak usah terus terang juga gitu kan. Diomelin nanti. Masalahnya bosnya nggak ngaji, Pak. Gitu. Kalau kita ngomong haram, nah nanti kan dia kaget, wah haram dari mana ya, gitu Pak. Belum ngerti. Jadi kalau diisi kemaksiatan, hukumnya baru haram. Sama kayak main bola. Main bola halal nggak? Halal. Kalau main bolanya tidak ada maksiat. Tapi kalau main bolanya ada unsur maksiat, judi, main bolanya ada unsur aurat, ya, misalkan main bolanya ada perempuannya sama perempuan, ya haram. Haramnya itu bukan karena main bolanya, haramnya itu karena ada unsur di luar yang mengharamkannya. Paham Pak ya? Haram itu ada dua Pak, haram tuh. Ada haram karena zatnya, ada haram karena selainnya. Contoh, haram karena zatnya. Babi ya. Babi itu halal apa haram? Haram. Haram karena apanya? Zatnya. Khomer itu haram apa halal? Haram. Minuman keras. Haramnya itu karena zatnya apa karena faktor lain? Zatnya. Paham ya? Patung berhala itu haram karena zatnya apa karena lain? Zatnya. Ulang tahun itu haramnya bukan karena zatnya, bukan karena kuenya, bukan karena memperingatinya. Haramnya ulang tahun itu isi kegiatannya. Jelas nggak Pak nih? Jelas ya? Haramnya ulang tahun itu disebabkan karena isi kegiatannya. Kalau kegiatannya isinya haram, zina, mabuk, judi, buka aurat, mubazir, kue dilempar-lempar misalkan, mubazir gitu kan, mending dimakan kue. Maka ulang tahunnya haram. Haramnya tuh karena selainnya. Paham nggak Pak? Nah ini rumus ya. Rumus memahami sesuatu. Apakah halal apa haram. Haramnya ulang tahun itu bukan karena zatnya, tapi karena selainnya. Misalkan ulang tahun bercampur laki perempuan. Ulang tahun ngadain di rumah nih Pak. Laki sama perempuan pada campur, pada dempet. Itu haram karena ulang tahunnya apa karena selainnya? Selainnya. Oh berarti kegiatannya ini ada yang melanggar syariat. Begitu juga tahun baru Pak. Tahun baru itu kalau kita bergembira atas dasar mengagungkan syiarnya orang-orang kafir, kan kita kan punya tahun baru Islam kan. Nah, sedangkan itu kan tahun baru Masehi kan, tahun barunya orang-orang non Muslim. Kalau kita mengagungkan syiar-syiar mereka dengan cara kita bermaksiat, dengan cara biasanya apa tahun baru Pak? Konser musik. Ya konser musik ya. Haram nggak tuh? Haram. Apalagi zina, mabok. Biasanya tahun baru mabok kan? Mabok. Apalagi joget-joget, aurat.
Wah, udah macam-macam tawuran belum. Nah, itu haram. Tapi kalau tahun baru isinya cuma bakar-bakar jagung, ngumpul di rumah, belajar agama, ngadain kajian di masjid, haram nggak tuh? Enggak haram. Daripada orang ngadain perayaan tahun baru dengan cara maksiat, boleh nggak kalau DKM ini buat acara di tahun baru pengajian akbar? Boleh nggak Pak? Boleh. Bapak-bapak di rumah bakar jagung boleh nggak? Boleh. Haramnya di mana? Orang cuma bakar jagung doang, kita nggak melakukan kemaksiatan, nggak niup trompet, nggak. Trompet sama apa sih ulang tahun? Tahun baru tuh? Petasan. Nah, itu haram. Kenapa haram petasan? Membahayakan. Nah, kalau cuma bakar jagung, tetangga ngumpul di depan, ya jagung apa hukumnya? Halal. Bakar ikan, hukumnya apa bakar ikan? Halal. Orang kegiatannya cuma itu doang. Pengajian apalagi lebih halal, boleh jadinya. Begitu. Jadi kesimpulannya ya, ulang tahun hukumnya mubah apabila tidak ada maksiat. Begitupun juga dengan perayaan tahun baru. Perayaan tahun baru jika hanya diisi oleh kesenangan biasa, cuma bakar jagung, bakar ikan, Bapak jalan-jalan ke mall, ya nggak haram. Yang haram itu ada unsur maksiat atau menyerupai tradisinya orang kafir, niup trompet. Begitu Pak, kira-kira Pak. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. 5 menit lagi. Ada pertanyaan nggak Pak? Sudah cukup jelas? Sekarang ada sesi pertanyaan Pak. Sekarang 5 menit lah sebelum selesai. Ada nggak pertanyaan? Sudah cukup jelas? Ada Pak? Pertanyaan? Cukup jelas ya? Nah gitu Pak ya. Jadi nanti kita menghadapi tahun baru ini isi dengan amal soleh. Gitu aja ya. Isi dengan amal soleh dan kebaikan. Gak usah ikut pawai-pawai di jalan, gak usah. Itu bikin macet, itu ngeganggu orang. Nah itu jadinya menampakkan siar orang kafir tuh begitu. Jadi ikut mengganggu orang, meramaikan pesta itu namanya. Nah, kalau cuma diem di rumah nonton TV bakar jagung nggak masalah. Apalagi diisi dengan kajian. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Atas tutur kata hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.